Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu mentadaburi surat Az-Zumar, yang pagi ini kita lanjutkan ayat yang ke-46. Az-Zumar 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allah mengatakan, qul, katakanlah, Allahumma, ya Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta. Fatir, fatira di situ di lafaznya adalah nasab, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika, engkau menghukum di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka padanya berselisih. Dalam tafsir yang pendek dijelaskan oleh As-Sabuni, qul ya Allah, ya Khaliq, ya Mubdi' samawati wal ard, katakanlah ya Allah, yang pencipta, yang menciptakan langit dan bumi. Alimil ghaibi wasyahadah, ya alimis syarri wal alaniyah, ya zat yang mengetahui yang sir, yang dirahasiakan, wal alaniyah, dan yang dinyatakan. Ya man la tukhfi alaihi khafiyah, ya zat yang tidak ada yang tersembunyi baginya yang disembunyikan. Mimma huwa ghaib anil ayuni au masyahid, tidak ada baginya yang gaib dalam penglihatannya, tidak ada baginya yang gaib dalam penyaksiannya, dan tidak ada baginya yang gaib dari pendengarannya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita akan kemahaagungan Allah sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi, dan yang mengetahui segala rahasia, segala yang gaib. Bagi Allah tidak ada yang gaib, apalagi yang nyata. Untuk itu kata Allah Subhanahu wa taala, anta tahkumu, engkau akan menghukum, menetapkan hukum di antara hamba-hambamu pada apa yang dahulu mereka perselisihkan. Dari kajian ini, ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita lihat ayat ini pernah dijadikan oleh Nabi menjadi satu doa untuk membuka salat tahajud. Jadi dengan kita belajar surat Az-Zumar ayat yang ke-46, bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun di dalam tafsir Al-Qurtubi, di situ dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu
membuka salat malam beliau dengan doa yang redaksinya dari surat Az-Zumar 46 itu. Yaitu di situ dijelaskan dalam Sahih Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuka salat malam beliau idza qama minal lail, ketika berdiri dalam salat malam. Qalat ini kenapa? Karena itu beritanya dari Aisyah radhiyallahu anha, kana idza qama minal laili iftatihu salatahu. Ketika beliau membuka salat malam beliau membaca doa iftitahnya dengan Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Jadi bolehkah ini kita baca dalam salat malam kita? Boleh sekali. Kenapa boleh sekali? Karena itu adalah sunnahnya Nabi. Jadi kalau kita ingin melanjutkan sunnah Nabi itu, apa yang kita baca salah satunya doa di dalam doa iftitah dalam salat malam, ya ini Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqq bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil, Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu, engkau akan menetapkan hukum baina ibadik, di antara hamba-hambamu di hari kiamat nanti. Tunjukilah aku dengan apa yang diperselisihkan padanya dari kebenaran. Dengan izinmu, sesungguhnya engkau menunjuki orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang benar. Jadi dalam tafsir kita baca bahwa salah satu penyesalan umat-umat di akhirat nanti adalah mereka merasa benar dengan pendapat mereka itu dan mereka melawan, menentang ayat-ayat Allah. Ini yang akan membuat manusia menyesal di akhirat nanti. Ketika itu mereka hari ini bersikukuh dengan pendapat yang salah itu, maka nanti di akhirat mereka itu akan merasakan dampaknya atau akibatnya. Dan ini yang dijelaskan oleh As-Sabuni dalam tafsirnya, maupun oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maupun oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Maka dengan demikian tidak salah kalau ayat ini kita hafal. Maksudnya doa iftitah ini tidak begitu susah. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiris samawatil ar alimil ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq bi iznik
innaka tahdi man tasya'u ila sirati mustaqim. Doa ini dibaca dalam salat malam. Supaya tidak begitu susah, insyaallah kita print saja nanti. Aman. Bila banyak yang dijanjikan untuk di print. Kemudian dijelaskan, ini ayat artinya. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu di sana dijelaskan dari sanadnya Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini lagi. Man qala, siapa yang berkata, siapa yang membaca doa ini, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, inni ahadu ilaika fi hazihi dunya, inni ashhadu an la ilaha illa anta wahdika la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasulika fa inna takilni ila nafsi takrabani minasyarri wa taba'idni minal khairi wa ana la usqi illa birahmatik. Dijelaskan kalau orang membaca doa ini, dijelaskan di sini, barang siapa yang mengucapkan doa ini, ya Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, sesungguhnya aku berjanji kepadamu di dunia ini. Ini kuncinya di sini dijelaskan, yaitu inni ahadu ilaika fi hazi dunya, inni ashadu, sesungguhnya aku menyaksikan, inna la ilaha illa anta, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, wahdaka, hanya engkau saja yang esa, la syarika laka, tidak ada aku memperserikatkan engkau, wa anna muhammadan abduka wa rasulika, dan Muhammad itu adalah Muhammad dan adalah rasulmu dan utusanmu. Di situ dijelaskan, dan sesungguhnya jika engkau serahkan diriku kepada hawa nafsuku, dan ini mirip-mirip dengan dua zikir pagi sore, yaitu di situ dijelaskan, niscaya hawa nafsuku itu mendekatkan diriku kepada keburukan dan menjauhkan diriku dari kebajikan. Di situ dijelaskan, yaitu in taqilni ila nafsi, jikalau engkau serahkan diriku kepada nafsuku, takrabani minasyarri, jelas-jelas aku akan dekat kepada keburukan, wa taba'adni minal khairi, jelas-jelas aku akan jauh dari kebajikan. Luar biasa. Wa inni, dan sesungguhnya aku tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dengan rahmatku. Faj'alli, maka jadikanlah bagiku, indaka, di sisimu, ahda wa taufi nihi yaumal qiyamah, yaitu janji dan taufikmu di hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kecuali di situ dijelaskan, berilah aku rahmat, maka jangan engkau jadikanlah bagiku suatu janji yang kelak engkau akan memenuhinya kepadaku di hari kiamat. Sungguhnya engkau tidak, kata Nabi lanjutan, kecuali Allah berfirman kepada malaikatnya pada hari kiamat nanti, sesungguhnya hambaku telah membuat suatu perjanjian denganku, maka penuhilah janji itu kepadanya, lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Di sini ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat dengan agak merenung. Man qala, kata Nabi, siapa yang mengatakan Allahumma fatiras samawati wal ard, yang mengucapkan
yaitu ya Allah pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Sesungguhnya aku berjanji kepadamu di dunia ini, sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. Berarti ini konsep akidah yang benar, konsep akidah yang lurus. Kemudian dijelaskan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulmu. Ini adalah konsep syahadat yang kedua yang benar. Dan sungguhnya jika engkau serahkan diriku kepada hawa nafsuku, ini yang menjadi kunci. Di keserakahan, kesombongan, nafsu, ini pokok pangkal manusia celaka di akhirat nanti. Maka dalam ayat lain kan Allah sudah mengingatkan, wa nahan nafsa anil hawa. Nanti dalam ayat-ayat yang lain, apa yang menyebabkan mereka itu ingin kembali ke dunia, yaitu mereka ingin beramal dari amalan-amalan yang dahulu luput. Kenapa kita luput mengerjakan suatu amal? Karena kita ketika itu menjadikan nafsu sebagai komandan. Di ketika orang sudah diatur oleh nafsunya, maka apa intinya? Dia akan jauh dari kebajikan, dia akan dekat dengan keburukan. Ini dulu pernah kita buat di sini segitiga begini kan? Nah, segitiga itu gitu. Di atas ini harus agama, di sini ada hati, di sini ada nafsu. Maka agama itu berfungsi mengatur hati dan menundukkan nafsu atau hawa. Ketika hawa itu sudah berada di atas, maka hati akan rusak, maka agama akan binasa. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini pun dapat kita hafal. Pakai ini di dalam doa kita dalam salat malam boleh, doa harian boleh, doa dalam sujud boleh, doa sesudah salat boleh. Dan intinya apa? Dudukkan syahadat. Kemudian yang kedua, tolong nafsu tidak menjadi komandan dalam kehidupan ini. Andai kata dia menjadi komandan, maka dia akan menjauhkan kita dari Allah. Dia akan membuat kita dekat kepada keburukan-keburukan. Andai kata itu bisa kita kerjakan, yaitu kita bisa menahan diri, maka apa janji Allah? Allah akan membalikkan janjinya itu nanti di akhirat, yaitu menyuruh malaikat untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Nah, ini lagi yang doa itu yang setiap pagi sore kita baca. Masih di Allahumma fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wasyahada anta rabba kulla syai'in wa ilaihi kullu syai'in asyhadu an la ilaha illa anta. Di situ dijelaskan, ya Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau adalah Rabb segala sesuatu. Kepadanya segala sesuatu itu dikembalikan. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Wahdaka la syarika laka, hanya Engkau saja. Tidaklah aku akan memperserikatkan Engkau dengan apapun. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan aku menjadi saksi bahwa Muhammad itu adalah hambamu dan rasulmu. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat-malaikat menjadi saksi. A'udzubika minasyaitani wasyirkih, aku berlindung kepadamu dari setan dan perserikatannya. Wa a'udzubika aniktarafi ala nafsi isman au ajurrahu islam muslim, aku berlindung kepadamu
dari nafsu-nafsu yang membawa dosa atau membinasakan orang-orang muslim. Kembali lagi Nabi mengajarkan kepada kita doa-doa yang luar biasa. Timbul pertanyaan, kok jarang doa ini dibaca orang? Ini pertanyaan. Sehebat-hebat itu doa. Jadi kan dulu kita katakan, apa doa-doa yang bisa kita baca? Banyak doa itu. Nah, salah satunya doa ini kita lihat artinya, yaitu kata Nabi, doanya adalah, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan nyata, Engkau adalah pemilik segala sesuatu dan Rabb segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Para malaikat bersaksi demikian pula. Aku berlindung kepada Engkau dari setan dan godaannya, dan aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak melakukan perbuatan dosa terhadap diriku dan menyeret orang lain untuk melakukannya. Sangat-sangat bagus. Dan inilah doa yang kita baca setiap pagi sore. Allahumma fatiris samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahada, la ilaha illa anta, rabba kulla syai'in wa malikuhu, a'udzubika min syarri nafsin wa syarri syaitani wasidqi, awik tarafa ala nafsi syai'un au ajurrahu ila muslim. Ini yang paling sering kita baca. Ternyata ada 4 buah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita pakai dalam salat malam ataupun yang bisa kita pakai dalam zikir-zikir kita pagi dan sore. Mudah-mudahan dengan memahami surat Fatir ayat yang ke-46 ini bertambah wawasan kita bahwa rupanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjauhkan kita dari setan, Allah ajarkan baca ini. Di senjata, topeng, benteng menghadapi musuh yang luar biasa itu, Allah ajarkan. Apa senjata kita? Zikrullah. Apa perlindungan kita? Zikrullah. Apa benteng itu? Keikhlasan. Di antara zikir dan keikhlasan untuk melawan setan laknatullah kita diajarkan oleh Allah. Apalagi benteng yang maha kokoh itu? Tawakal. Di zikir, tawakal dan keikhlasan adalah hal-hal yang membuat setan itu menjadi kerdil. Setan itu menjadi tidak berdaya. Setan itu menjadi pusing. Maka orang yang membaca tadi Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah dari rumah, ini orang ini tidak bisa diganggu. Orang yang membaca doa seperti ini, ini orang ini sudah membuat benteng. Maka wajar kalau setiap pagi, setiap sore kita luangkan 10 menit saja waktu untuk melengkapi zikir pagi dan zikir sore itu. Tapi dasarnya setan tugasnya apa? Yaitu untuk melupakan. Nasya. Jadi dalam surat Kahfi kemarin kita lihat tugas setan itu mengapa? Untuk melupakan. Kita bukalah sebentar kembali ajaran Allah yang sangat bagus dalam surat Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat pagi ini. Iko khusus doa pagi sore. Nan doa iftitah nan tadi, nan awal tadi. Iko boleh ya? Kau boleh kau. Kalau Iko boleh jadi diletakkan pada posisi, yaitu ketika Nabi Musa ingin belajar kepada Khidir, ayat yang ke-60 sekian. Sebentar. Jadi di situ dijelaskan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-63. Qala ara'aita iz awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta. Si pemuda tadi mengatakan kepada Nabi Musa, apakah engkau melihat ketika kita beristirahat di tempat berlindung tadi atau di atas batu tadi, fa inni nasitu, maka aku merasa heran. Nah, ininya kan pakai ya di ujung, berarti itu maka aku merasa heran dengan lupa akan ikan. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. An azkurah, untuk berzikir. Di target setan itu adalah melupakan orang berzikir. Maka di sini kita lihat bahwa Nabi Musa yang agak temperamental itu ketika diingatkan dengan konsep lupa, dia tidak banyak cerita. Dia kembali saja. Padahal dia orang tidak sabaran. Tapi karena pemudanya itu lupa-lupanya kata setan, dan kita juga lupa, maka dia sepakat untuk kembali. Apa yang dapat kita ambil di sini? Ketika orang sudah berkata menurut sejujurnya, maka ketika itu hasilnya jauh lebih baik dibanding kita menambah-nambah kalimat. Timbul pertanyaan tadi, apa yang terjadi? Kan begitu. Nabi Musa ingin mencari Khidir yang kata Allah berada di daerah pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa setelah berjalan sepanjang dari Palestina menuju terusan Suez itu, di sana nanti dia kelelahan, dia berhenti, ikannya masuk ke laut. Ikannya hidup kembali, kemudian melompat ke laut. Di laut dia membuat jalan yang luar biasa. Maka ketika itu pemuda yang diingatkan tadi lupa mengatakan. Maka ketika perut sudah lapar ingin memakan santapan itu, yang kebetulan lawak pawaknya adalah ikan, kemudian ikan itu tidak ada lagi. Maka kata pemuda tadi, saya lupa. Maka apa yang kita ambil di sini? Setiap orang ketika berbuat salah, kalau dia mengatakan perbuatannya itu sejujurnya, biasanya hukumannya ataupun dampaknya jauh lebih ringan. Ini Allah mengajarkan. Ya lupa, kenapa? Ketika kita duduk di batu tadi, ikan itu melompat ke dalam laut, kemudian dia membuat jalan yang luar biasa. Aku lupa mengatakan kepada Tuhan baginda Musa, dan aku dilupakan oleh setan. Maka di sini tidak akan kena marah anak buah. Anak buah ini kan sering berhubungan dengan induk semang mereka itu dengan membuat berita ABS, asal bapak senang. Gitu masalah. Kalau ABS yang dibuat, dampak dari berita-berita laporan-laporan itu sangat buruk. Dia hari ini kita dengar apa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa ini terjadi? Karena laporan dari anak buah kepada induk semangnya tidak jujur. Kalau tidak jujur, apa yang akan terjadi? Dia akan didekatkan kepada keburukan dan dia akan dijauhkan dari kebajikan. Itu yang terjadi. Dia menunggu masa saja. Laporan-laporan yang hari ini dilaporkan oleh anak buah kepada bos-bosnya yang tidak jujur, kita hanya menunggu kapan kehancuran itu datang, kapan dusta itu akan diungkapkan, kapan kerugian itu akan dipertontonkan. Hanya itu. Jadi kalau kita lihat, ini pernah saya mendapatkan sebuah WA, ada mahasiswa Indonesia kuliah di Prancis. Di Prancis itu membayar tiket mobil itu pakai kartu saja. Kartu itu tidak pernah diperiksa, tidak pernah diisi ulang. Tapi
kartu itu menunjukkan database penumpangnya. Jadi kalau ibu pergi ke Singapura, di Singapura kita tidak pernah bayar, beli kartu seperti kartu ATM, kemudian setiap naik mobil tempelkan, dan kalau habis satu beli lagi, itu saja. Ternyata kata peneliti mahasiswa Indonesia di Perancis itu 4 tahun di sana tidak pernah bayar tiket, tapi dia selalu memakai jasa transportasi itu dengan bagus. Maka luluslah mahasiswa ini dengan cum laude. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Perancisnya bagus, dan nilainya terbaik. Ternyata ketika dites di Perancis oleh perusahaan besar mengatakan Anda tidak lulus. Tenaga Anda, ilmu Anda, pikiran Anda kami butuhkan, tapi kami tidak bisa lulus. Anda tidak lulus. Akhirnya ditanya, apa sebabnya saya tidak lulus? Kan nilai saya bagus. Iya, tapi Anda pernah 3 kali tertangkap tidak membayar kartu naik bus. Ya kan 3 kali itu kan saya bisa ganti. Yang tertangkap itu kan yang Anda tidak jujur. 4 tahun Anda kuliah di Perancis, mungkin Anda selamanya tidak pernah itu. Bagaimana kami bisa menyerahkan kepercayaan kepada Anda sebagai seorang manajer, sementara Anda tidak jujur? Ini pelajaran yang luar biasa. Di negara barat itu tidak seketat di Indonesia. Tidak ada kenek-kenek mencek-cek kartu kita kalau kita naik kereta api kan. Di kereta api itu dicek turun di mana. Di negara barat tidak pernah itu. Tapi mereka akan tahu, akan jujur di mana berhenti, di mana naik dengan harga tiket mereka. Tapi orang Indonesia ini diakali orang lain. Ternyata seluruh dia naik bus tadi, database-nya menunjukkan apa? Tidak membayar. Dia awal-awalnya dia bangga bahwa kita ini dapat gratis di Perancis kuliah, dapat gratis lagi, transport gratis lagi. Rupanya kata orang Perancis itu, di mana saja engkau mencari tempat pekerjaan di Eropa ini tidak akan dapat. Kenapa? Engkau tidak jujur. Andai kata maulah Indonesia belajar ke sini, Indonesia akan baik. Jadi angkatlah orang yang jujur walaupun nilainya rendah. Angkatlah orang pintar tapi tidak jujur, kita akan menunggu kehancuran. Maka nampak di sini belum itu lagi akan terjadi. Nabi Muhammad lah mengajarkan doa malah. Nabi Muhammad lah mengajarkan doa. Apa doanya? Itu kan nampak saja di sini, yaitu fa innaka intakilni ila nafsi. Jikalau engkau menyerahkan aku kepada nafsuku, takrabani minasyirri, pasti aku ini akan dekat kepada kejahatan, keburukan, dosa. Itu maka Nabi Muhammad mengingatkan kepada anak beliau Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, apa yang membuat kamu untuk tidak membaca doa ini?